Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal, kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapat azab mengerikan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang membuatnya seperti itu? Apakah Allah begitu murka hingga menghukumnya seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik itu. Bagaimanakah sesungguhnya yang akan terjadi? Beginilah cerita selengkapnya. Di desa Jawa Timur, tinggallah seorang laki-laki bernama Hasan. Usianya telah menginjak 40 tahun, namun semangat dan ketekunannya bekerja setiap hari membuatnya tampak jauh lebih muda di mata penduduk desa. Pak Hasan dikenal sebagai pribadi yang ramah dan dermawan. Ia tak pernah pelit berbagi hasil panen ikannya kepada tetangga yang kesusahan. Senyumnya selalu mengembang meski kadang letih menghampiri tubuhnya yang kurus dan menggelap oleh matahari. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dan beratap seng yang berkilau saat hujan datang. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Ratna, perempuan lembut dan tabah, yang setia mendampinginya sejak mereka menikah belasan tahun silam. Meski belum dikaruniai anak, rumah mereka tak pernah kekurangan kehangatan dan doa. Setiap pagi dan sore, Hasan berjalan menyusuri pematang menuju kolam-kolam ikan koinya yang terletak di belakang rumah. Deretan kolam itu terbentang rapi, airnya bening, memantulkan sinar mentari yang jatuh di permukaannya. Ikan-ikan koi berwarna cerah menari di dalamnya, berenang lincah saat mendengar langkah kaki sang pemilik mendekat dengan ember pakan di tangan. "Selamat pagi, anak-anak," ucap Hasan dengan nada sayang, seolah berbicara kepada anak kandungnya sendiri. Dengan gerakan pelan, ia menaburkan pelet ke permukaan air. Suara gemericik air dan cipratan ekor ikan menciptakan harmoni yang menenangkan hati. Bu Ratna sesekali ikut menemaninya, membawa teh hangat dan duduk di bangku kayu sambil mengamati suaminya memberi makan. Mereka menikmati kebersamaan dalam diam yang penuh makna, dikelilingi oleh kehijauan dan ketenangan desa. Namun ketenangan itu perlahan terusik saat panen besar mulai mendekat. Hasan, yang telah merawat ikan-ikan itu dengan sabar dan penuh harap, mulai menghitung hari untuk menjualnya ke kota. Ia telah menerima beberapa pesanan dari kolektor ikan koi yang kagum pada keindahan dan kesehatan ikan-ikannya. Hingga suatu pagi yang mendung, saat Hasan sedang memberi makan seperti biasa, ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Ikan-ikannya tak sebanyak biasanya. Awalnya ia mengira hanya salah hitung. Tapi keesokan harinya, jumlahnya kembali berkurang. Bahkan di satu kolam, beberapa ekor koi besar hilang tanpa jejak, menyisakan air yang sedikit lebih keruh dari biasanya. Kecurigaan mulai tumbuh. Ia memeriksa pagar bambu yang mengelilingi kolam. Masih utuh. Tak ada bekas dicongkel atau dipotong. Namun saat malam tiba, ia memutuskan untuk berjaga dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak di ujung kolam. Udara malam desa yang lembab menyelimuti tubuhnya, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saat ia mendengar suara gemericik tak wajar. Gerakan air yang besar, disusul suara kecipak berat. Dengan hati-hati, Hasan mengintip. Matanya membelalak saat melihat sosok gelap besar bergerak perlahan di dalam kolam seekor buaya. Makhluk itu meluncur diam-diam, rahangnya terbuka sesaat sebelum menerkam seekor koi besar berwarna merah jingga. Hasan nyaris berteriak, namun segera menutup mulutnya. Ia tidak percaya. Buaya? Dari mana datangnya? Tak pernah sebelumnya ada buaya di sungai desa ini. Pagi harinya, Hasan menceritakan kejadian itu kepada Bu Ratna. Sang istri tampak khawatir, namun lebih terkejut ketika Hasan mengatakan sesuatu yang lebih aneh. "Aku yakin ada yang membantu buaya itu masuk. Kolamku sudah kututup rapat. Ini seperti ada yang sengaja membiarkan." Kecurigaan itu mulai mengakar. Bukan hanya pada buaya, tapi pada seseorang. Seseorang yang mungkin iri, atau seseorang yang ingin menjatuhkan usaha Hasan. Dan hari-hari yang damai di desa itu pun berubah. Pak Hasan kini bukan hanya seorang peternak koi. Ia menjadi penjaga kolamnya sendiri, dan pemburu kebenaran yang diam-diam mencari siapa yang diam-diam mengusik hidupnya.
Hari-hari berlalu dengan kegelisahan di hati Pak Hasan. Setiap malam ia tak bisa tidur dengan tenang. Wajah-wajah koi yang telah ia pelihara sejak kecil selalu terbayang di benaknya. Hilang, terkoyak, dimangsa makhluk liar dari sungai yang entah bagaimana bisa sampai ke kolamnya. Semakin banyak ikan yang hilang, semakin dalam pula amarah yang tumbuh dalam dadanya. Pak Hasan, yang selama ini dikenal sebagai lelaki sabar dan berjiwa lembut, kini mulai berubah. Ia tak lagi menyapa burung-burung pagi yang biasa bertengger di pagar kolam. Ia juga mulai jarang tersenyum. Setiap pagi, ia memeriksa kolam-kolam dengan napas berat, matanya penuh kecurigaan. "Aku sudah tak sanggup lagi, Ratna," katanya suatu malam pada istrinya. "Ini bukan hanya soal ikan. Ini soal hidup kita, usaha kita. Aku tak mau buaya-buaya itu merusak semuanya." Bu Ratna mencoba menenangkannya. "Mungkin bisa kita panggil orang dinas atau pasang jaring besi, Mas." Namun hati Hasan telah bulat. Malam itu, diam-diam ia mencampurkan racun ke umpan ikan yang disiapkannya. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan umpan itu ke tepi kolam, tempat yang menurutnya menjadi jalur masuk si buaya. Ia tak berkata sepatah kata pun, bahkan saat Bu Ratna hanya bisa mengawasinya dari jauh, dengan sorot mata cemas. Pagi harinya, bau, busuk menyengat menusuk hidung. Di pinggir kolam, seekor buaya besar mengambang dengan perut menggelembung. Mati. Hasan berdiri kaku di dekat bangkainya. Ada rasa lega, tapi juga sesak. Ia membenci hewan itu, tapi cara yang ia tempuh membuat hatinya perih. Dalam diam ia beristighfar. Ia tahu telah mengambil nyawa makhluk Tuhan, bahkan jika makhluk itu menjadi pengganggu. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang dari Kementerian Agama. Surat itu telah lama ditunggu, berisi kabar bahwa Pak Hasan dan istrinya mendapat giliran untuk berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. 10 tahun lamanya mereka menabung dan mendaftar, dan kini takdir itu akhirnya tiba. Surat itu seakan datang sebagai teguran, sekaligus pengingat dari Tuhan setelah perbuatannya terhadap buaya. "Aku tak ingin membawa dosa ini ke tanah suci," kata Hasan pelan pada istrinya. "Tapi aku juga tak ingin berbohong padanya." "Bu," Ratna menggenggam tangannya. "Mungkin ini jalan Tuhan agar kita memperbaiki diri. Bertobat tak harus menunggu tua." Persiapan keberangkatan mereka berjalan dengan khidmat. Tetangga-tetangga berdatangan memberi selamat, mendoakan keberangkatan yang lancar. Tak banyak yang tahu apa yang terjadi di balik kolam-kolam itu. Pak Hasan pun memilih diam. Ia lebih banyak berdoa, memohon agar Allah menerima niat hajinya dan membersihkan hatinya dari amarah dan kesombongan. Hari keberangkatan tiba. Dengan mengenakan pakaian ihram putih yang bersih, Pak Hasan dan Bu Ratna melangkah ke bandara bersama rombongan jamaah dari desanya. Wajah-wajah penuh harap, senyum-senyum yang gugup, dan doa yang terus mengalir dari bibir setiap penumpang mengiringi perjalanan mereka menuju pesawat. Saat pesawat mulai meninggalkan landasan, Hasan menatap keluar jendela. Desa kecilnya mengecil di kejauhan, dan entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah rahasia yang belum tuntas. Sebuah keheningan dari kolam yang terlalu sunyi. Namun ia memejamkan mata, mencoba menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Karena di tanah suci nanti, ia akan meminta ampun. Dan mungkin, jawaban atas semua misteri hidupnya akan terbuka di sana. Setelah menempuh perjalanan panjang dari tanah air, pesawat yang membawa rombongan haji dari desa Pak Hasan akhirnya mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Cuaca panas khas Timur Tengah langsung menyambut, namun hati Pak Hasan dan Bu Ratna justru dipenuhi kesejukan iman. Air mata mengalir saat kaki mereka pertama kali menginjak tanah suci. Sebuah perjalanan seumur hidup akhirnya menjadi kenyataan. Sesampainya di Mekkah, keduanya tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Jalan-jalan besar, lautan manusia dari berbagai penjuru dunia, dan tentu saja kemegahan Masjidil Haram yang berdiri anggun di bawah langit Mekkah, semuanya membuat dada mereka sesak oleh haru. Tangis Bu Ratna pecah saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, dan Pak Hasan hanya bisa menunduk dalam-dalam,
seakan tak layak menatap rumah Allah secara langsung. Setelah menyelesaikan beberapa kewajiban haji seperti ihram, tawaf kudum, dan sa'i, tibalah waktunya untuk mereka melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Malam itu, langit Mekah cerah. Lampu-lampu menyinari kompleks masjid dengan lembut, dan suara doa mengalun dari segala arah. Hasan dan Ratna berjalan beriringan di antara lautan manusia, langkah demi langkah mengelilingi Ka'bah yang menjadi pusat dunia mereka malam itu. Namun di putaran keempat, sesuatu mulai terasa janggal. Pak Hasan tiba-tiba terhuyung. Keringat membanjiri tubuhnya, jauh lebih deras dari biasanya. Wajahnya memerah seperti terbakar, dan matanya mulai memutih. Mas Hasan. Bu Ratna memegang tangannya, panik. Ada apa? Kau kenapa? Hasan terdiam memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Ia menggertakkan gigi, berusaha melawan rasa sakit yang luar biasa. Suhu tubuhnya melonjak, napasnya memburu. Lalu, dalam satu momen yang membuat waktu seolah berhenti, wajahnya mulai berubah. Kulit, wajahnya menegang, lalu bersisik. Matanya mencuat keluar dan berwarna kuning kehijauan. Rahangnya memanjang, dan suara mengerang dari tenggorokannya berubah menjadi raungan rendah yang menyeramkan. Dalam hitungan detik, di hadapan ribuan pasang mata yang sedang tawaf, kepala Pak Hasan bukan lagi kepala manusia, itu kepala buaya. Teriakan membelah udara. Jamaah berhamburan, sebagian membaca istighfar, sebagian lagi mencoba mendekat untuk membantu, namun tertegun ketakutan. Bu Ratna berlutut di samping suaminya yang tubuhnya masih manusia, namun wajahnya kini sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Mas Hasan, astagfirullah. Mas, ya Allah. Bu Ratna menangis histeris, mengguncang tubuh suaminya yang lemas. Tapi Hasan hanya merintih, tak bisa berkata-kata. Hanya suara napas berat dari tenggorokan yang terasa seperti berasal dari dua dunia. Petugas medis datang tergesa, membentuk lingkaran, namun kebanyakan hanya bisa terdiam. Wajah buaya itu begitu nyata, seolah benar-benar menggantikan kepala Pak Hasan. Seorang ulama yang turut dalam rombongan maju, membaca ayat-ayat suci, berusaha menenangkan kerumunan. Ia menunduk ke arah Hasan, lalu bergumam dengan nada serius. Inilah peringatan. Mungkin ada dosa besar yang belum diselesaikan. Mungkin ini bukan penyakit. Ini adalah pesan. Bu Ratna hanya bisa menangis. Di tengah kota suci, di tempat di mana segala amal dinilai dan hati dibuka selebar-lebarnya, rahasia kelam suaminya menampakkan wajah secara harfiah. Suasana di rumah sakit Mekah malam itu begitu sunyi. Di salah satu ruang isolasi khusus, tubuh Pak Hasan terbaring lemas di ranjang. Tubuhnya masih manusia, tetapi wajah buaya yang tumbuh dari lehernya membuat para tenaga medis bingung dan gentar. Mereka telah melakukan segala pemeriksaan medis, tetapi tak satu pun diagnosis yang masuk akal bisa menjelaskan kondisi itu. Bu Ratna duduk di samping ranjang, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis tiada henti. Ia tak lagi peduli pada tatapan orang-orang. Baginya, hanya satu yang penting, suaminya selamat dan kembali seperti semula. Seorang pria paruh baya masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Ia mengenakan jas dokter, namun penampilannya tak hanya menunjukkan ilmu medis. Sorot matanya tajam, namun teduh. Ia dikenal sebagai salah satu dokter senior di rumah sakit tersebut. Juga seorang hafiz Quran dan ahli ruqyah yang sering menangani kasus-kasus di luar logika manusia. Namanya Dr. Syakir. Ia duduk di kursi sebelah ranjang, menatap Pak Hasan yang matanya sembab, berkaca-kaca di balik wajah buaya itu. Dengan suara tenang namun dalam, ia bertanya, "Tuan Hasan, adakah sesuatu yang kau sembunyikan? Bukan dari kami, tapi dari Tuhan?" Pak Hasan menggertakkan gigi. Wajah buaya itu tak bisa berbicara dengan jelas, tetapi dari tenggorokannya keluar suara serak lirih, seperti bisikan yang berat. Aku membunuh." Dr. Syakir menunduk, matanya tak terkejut, seakan sudah menduga. "Siapa yang kau bunuh?" "Seekor buaya," jawabnya perlahan. "Di desaku, ia makan ikan-ikanku."
Aku racuni. Tiba-tiba tubuhnya kejang sebentar. Dr. Syakir membaca ayat ruqyah dengan suara tenang. Setelah beberapa menit, kejangnya reda. Hasan kembali berbicara. Lebih lancar meski suara masih berat. Aku kesal, bertahun-tahun aku rawat ikan-ikan itu. Indah, besar, siap panen. Tapi, buaya itu datang tiap malam. Aku kehilangan banyak. Aku hilang sabar. Lalu, malam itu, aku beri racun di umpannya. Dia mati. Hening sejenak. Dan aku lega saat itu. Tapi saat surat panggilan haji datang, hatiku tak tenang. Aku merasa seperti telah mengundang murka Tuhan. Dr. Syakir mengangguk perlahan. Hasan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kau bukan membunuh karena mempertahankan diri, tapi karena dendam. Kau bisa mencegah, kau bisa pasang penghalang, tapi yang kau pilih adalah membinasakan. Kini, tubuhmu membawa jejak dari dosa itu. Pak Hasan tak menjawab. Air matanya mengalir. Bahkan dari wajah yang kini berbentuk buaya, tangisnya terasa nyata. Getar tubuhnya, sesaknya napasnya. Segera bertobat Hasan, lanjut sang dokter. Tuhan masih membuka pintunya. Kau masih diberi kesempatan karena kau masih hidup. Tapi, ketahuilah, hidupmu tidak akan sama jika kau terus menyembunyikan dan membungkus kesalahanmu dengan alasan hanya demi bertahan hidup. Malam itu, dengan gemetar dan penuh penyesalan, Pak Hasan melafalkan istighfar berkali-kali. Dr. Syakir membimbingnya membaca kalimat taubat. Bu Ratna menggenggam tangannya erat, ikut menangis di sampingnya. Ya Allah, ucap Hasan terbata, ampunilah hamba-Mu ini. Aku telah bertindak bodoh. Telah mengambil nyawa ciptaanmu karena kemarahan dan kesombongan. Aku ingin kembali. Ya Allah, aku ingin kau pulihkan wajahku, tapi lebih dari itu, aku ingin kau pulihkan hatiku. Di sudut ruangan Dr. Syakir, berdiri memandang langit malam dari jendela. Dan di balik dinding waktu yang tak kasat mata, langit Mekah mendengarkan pengakuan seorang hamba yang akhirnya mengakui kesalahan terdalamnya.